Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Dewantuti. Saya saat ini berada di objek wisata monyet ekor panjang Alas Kedaton di Kabupaten Tabanan, Bali. Saya pada episode ini akan memperkenalkan tentang monyet ekor panjang. Nanti saya akan mengajak ke dalam untuk melihat langsung, sehingga membuka wawasan Anda untuk tahu apa itu monyet ekor panjang. Jadi salah satu primata yang ada di Indonesia adalah monyet ekor panjang. Monyet ekor panjang ini banyak tersebar mulai dari Sumatera sampai ke Indonesia Timur, Jawa, Bali, Lombok, Kalimantan, Sulawesi. Bali itu banyak sekali objek-objek wisata yang memang menjadi tempat habitat monyet ekor panjang. Uluwatu, Sange, Alas Kedaton, Bedugul, Mangkivornis Ubud, Bulaki. Monyet ekor panjang ini memang kalau sedikit lucu dilihat, tingkah lakunya lucu. Tapi kalau sudah banyak berkembang biak, bahayanya apa? Menjadi hama. Karena dia bisa mengambil hasil-hasil panen dari petani ya. Monyet ekor panjang masuk ordo primata, famili Cercopithecidae, genus Macaca. Nama spesiesnya Macaca fascicularis. Dia hidup bisa di hutan, pantai juga bisa. Itu dia turun, kemudian mencari kepiting-kepiting itu yang kebawa oleh ombak itu. Sehingga sering juga monyet ekor panjang disebut crab eating monkey, monyet pemakan kepiting. Masuk golongan omnivora, makan baik tanaman maupun hewan. Saya di Alas Kedaton ini membawa makanan dan monyet-monyet sudah menunggu. Makanan utama monyet adalah buah. Dan ini saya bawakan pisang. Mereka akan sangat senang. Monyet ekor panjang biasanya hidupnya berkelompok. Dalam satu kelompok bisa 10-20, mungkin sampai 50. Bahkan kalau misalnya lokasi habitatnya itu kaya akan sumber makanan bisa sampai ratusan ya. Seperti di Sange itu sampai 200-an itu ada. Jadi sebetulnya yang mempengaruhi sedikit atau banyaknya jumlah kelompok itu karena sumber makanan di habitatnya. Misalnya ini habitatnya didesak oleh kegiatan manusia untuk pabrik, untuk perumahan, atau untuk kegiatan lain. Semakin mempersempit habitat, kelompok-kelompoknya semakin mengecil. Dan biasanya masih bertahan di situ adalah yang dominan-dominan ya. Rajanya dengan anak buahnya. Sedangkan yang remaja-remaja yang kecil-kecil ini menyingkir, dia mencari tempat baru. Monyet ekor panjang aktif di pagi sampai sore ya, diurnal, aktif di siang hari. Lawannya kalau aktif malam hari itu namanya nokturnal. Nah, diurnal ini batasnya kapan? Mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Mereka aktif, entah cari makan, nanti siang-siang istirahat, cari kutu, grooming ya, sesama temannya itu. Nanti malamnya tidur di pohon-pohon, biasanya mencari pohon untuk tempat tidur. Monyet ekor panjang ini biasanya berjalan dengan menggunakan 4 anggota geraknya. Istilahnya quadrupedal, jadi kaki dan tangannya semua dipakai. Tapi selain itu, monyet ekor panjang juga bisa melompat ya, dari satu pohon ke pohon lain. Diperhatikan tuh bisa sampai 5 meter loncat. Dia juga perenang yang hebat. Jadi kalau misalnya di Alas Kedaton diberi selokan ya, wah itu banyak sekali monyet, terutama yang kecil-kecil berenang bermain-main. Lucu sekali. Karakteristik tubuh dari monyet ekor panjang. Warna rambutnya itu dari atas yang bagian belakang antara abu-abu, kadang-kadang agak sedikit kecoklatan, kemudian di depan ini warnanya lebih terang, lebih putih. Kalau beranak, anaknya yang masih kecil biasanya nempel di dada induknya. Warna rambutnya hitam, ya hitam, sangat hitam. Jadi memang beda sekali kan dengan dewasa. Nanti dengan bertambahnya umur warnanya mulai mendekati warna yang dewasa. Jantan dengan betina itu beda. Jantan badannya lebih besar dari betina. Jantan itu kira-kira 3,5 sampai 8 kilo, tapi betina biasanya 3 kilo.
Selain badannya lebih besar yang jantan dibanding betina, ada juga yang bisa kita perhatikan kalau misalnya pengen membedakan jantan atau betina ya. Dari muka, kalau jantan itu biasanya dia ada kumisnya. Ya jantan ada kumisnya sama dengan manusia ya. Tapi betinanya aneh, betinanya punya jambang. Jadi yang punya jambang bukan jantan tapi betina. Jadi kalau melihat monyet ada jambangnya, itu betina. Ini adalah jantan alpha male di kelompok di sini. Jadi di mana dia berdiri, di mana duduk, di mana dia makan, tidak ada yang berani mengganggu karena dia ada rajanya. Kalau dia nanti sudah capek, dia sudah bosan, mungkin dia pergi, baru anak buahnya datang. Alas Kedaton ini sudah hampir 2 tahun selama masa pandemi ini tutup. Sekarang walaupun tidak banyak pengunjung, tapi menurut keterangan banyak donatur yang memberikan makanan buat monyet. Mereka tergerak untuk memberikan. Ini monyet ini kelompok tengah. Nah, kelompok ini dia menguasai daerah ini. Tetapi sebetulnya yang di depan sana itu ada satu kelompok yang lebih dominan. Kalau ada satu aja anggota dari sana ke sini, ini kabur semua lari menyelamatkan diri. Begitu yang dari sana pergi, dia akan kembali lagi. Ya begitulah. Artinya memang ada hierarki di kehidupan monyet ekor panjang. Siang hari biasanya masa istirahat. Monyet ekor panjang aktif di siang hari, matahari terbit sampai matahari tenggelam. Nah, di sela-sela itu ada waktu istirahat siang seperti ini. Ya. Monyet ekor panjang ini sering dipakai dalam percobaan biomedik. Karena di dalam tubuhnya terdapat antibodi virus-virus tertentu. Jadi selain untuk hiburan, ternyata monyet ekor panjang juga ada gunanya di dalam penelitian biomedik. Dulu saya waktu masih ambil sekolah penelitian S2, saya memakai monyet ekor panjang untuk penelitian penyakit diabetes. Karena mirip, masih lagi banyak penelitian lain yang menggunakan monyet ekor panjang. Demikian tadi sekilas tentang monyet ekor panjang. Semoga sedikit menghibur dan menambah pengetahuan tentang monyet ekor panjang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.